Tuhan, kami menyerahkan acara Zoom ini dalam tangan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya ini Tuhan berdaulat, tidak ada kuasa yang bisa mengganggu jalannya ibadah ini padamu, urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, ada sukacita? Ya, suara saya bisa terdengar bagus ya. Ada juga Pak Gusti ya, Pendeta Gusti, selamat bergabung dengan Zoom PD Victory ya. Malam ini saya akan menyampaikan pesan bagaimana jangan memperbesar masalah ya. Kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini ya kita berusaha untuk tetap percaya bahwa dalam hidup saudara dan saya ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang selalu menyertai saudara dan saya hari ini, tidak perlu takut. Kita semua tahu bahwa hidup kita itu selalu ditentukan apa kata Tuhan. Ya, hidup saudara dan saya hari ini selalu ditentukan oleh cara pandang Kristus. Amin. Dan berakhirnya bukan dengan aib, tapi selalu berakhir dengan kemuliaan. Bagaimana hari ini, kenapa kita tidak boleh memperbesar masalah? Karena masalah kita biasa-biasa, Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, semakin kita memikirkan Tuhan, kita akan menemukan jalan yang terbuka. Semakin kita memikirkan masalah, maka jalan itu tidak akan pernah kita temui, justru masalah itu akan makin tambah besar, dan Tuhan itu terlihatnya kecil. Sehingga saudara hari-hari ini akan mengalami masa-masa depresi yang luar biasa. Kita percaya ya, tadi beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang bertanya sama saya seperti ini. Bu Eli, saya sudah belajar bisu, tuli, dan berusaha untuk menabur kebaikan. Tapi Bu Eli, yang terjadi hari ini saya dengar bagaimana wanita yang sama suami saya justru hamil. Apa yang mesti saya lakukan? Gitu ya. Dan saya cuma bilang gini, tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Kita percaya dari cara pandang yang Tuhan sudah tetapkan, di mana hari ini saya cuma bilang gini, kamu dan anak-anak akan Tuhan percayakan banyak perkara besar. Hari ini melalui keadaan yang buruk, cara pandang Tuhan, hari ini Tuhan sudah siapkan satu perkara yang besar. Engkau akan menikmati upah ya, baik anak-anakmu seperti saya. Ketika saya mengalami proses hari itu, kacamata Tuhan bukan kehancuran. Kacamata Tuhan sudah menyediakan berkat yang jauh lebih besar. Saya cuma berbicara sama ibu ini, tenang aja, suamimu dan wanita ini akan menghadapi kekuatan Tuhan, bayar harganya lebih mahal. Tapi kamu dan anak-anak nanti ke depan, suamimu, semuanya akan menikmati upah yang jauh lebih besar. Ya, jadi saudara semua yang hari ini ngalami masalah, mungkin itu keuanganmu lagi ngalami masalah, ya, saudara tidak perlu takut karena hari itu, ketika kacamata Tuhan mengizinkan sesuatu yang hilang, ada kerugian, ada sesuatu yang direkakan yang jahat, Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Amin. Akan ada satu berkat yang hilang karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Itu berarti di dalam pemikiran Tuhan ada berkat yang jauh lebih besar yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita buka dulu ayatnya. Ya, di Roma 12 ayat 3 dan 16. Roma 12 ayat 3 dan 16 ya. Kita baca, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ya, kita percaya hidup saudara dan saya hari ini selalu ada yang namanya anugerah. Walaupun di tengah kesesakan sekalipun, kita percaya bahwa anugerah, kasih setia Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, seringkali yang membuat kita hari-hari ini makin terpuruk
Karena pikiran kita berhasil dibawa oleh iblis untuk memikirkan keadaan yang belum tentu terjadi, tapi saudara dan saya dipaksa untuk berpikir. Banyak sering kali iblis itu menaruh sesuatu di dalam pikiran dan membuat saudara mulai membesar-besarkan masalah. Kenapa? Karena pikiran saudara dipaksa oleh iblis untuk berpikir ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi. Dan itu belum terjadi, tapi itu sempat membuat saudara hari-hari ini mengalami depresi. Dan firman Tuhan berkata gini, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin, saudara. Berikutnya, ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Seringkali kita bukannya ada masalah, menyederhanakan masalah dengan kacamata Kristus, tapi kita justru cenderung membesar-besarkan masalah dengan kacamatanya kita. Kita berpikir, Tuhan, kalau suamiku selingkuh, yang wanita itu sampai punya anak, berarti rumah tanggaku hancur. Seringkali ketika kita berpikir, usahaku hari ini penjualannya menurun sampai 70%, berarti Tuhan, aku akan bangkrut. Atau aku akan menjual usahaku, aku akan ditimpa aib, malu, itu cara pikir kita. Tapi firman Tuhan malam ini berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Kita hari ini punya pola pikir yang terbatas. Kacamata kita cuman hanya sebatas mata kita jauh memandang. Tapi Tuhan punya kacamata di balik semua perkara-perkara yang terjadi yang hari ini menurut pemikiran kita hancur, Tuhan. Menurut pemikiran kita masa depanku suram. Masa depanku sudah tidak punya pengharapan lagi. Apa yang aku miliki satu-satunya hari ini kacau balau. Yang aku pertahankan jadi pegangan hidupku hari ini sudah tidak bisa lagi dibuat pengharapan. Tapi percayalah, Tuhan berkata malam ini, sederhanakan. Masalah itu jangan dibesar-besarkan. Kalau kita membesar-besarkan masalah, di mata Tuhan kita ini sok keminter. Kita merasa kita lebih pinter daripada Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita ditentukan apa cara pandang kita. Padahal hidup kita senyatanya hari ini, orang mau mereka-rekakan yang jahat. Mungkin keadaanmu hari ini terpuruk. Bahkan saudara berkata, Tuhan, keadaanku sudah di ambang batas. Justru malam ini Tuhan berkata, di ambang batas kekuatanmu, di saat kelemahan mula, justru kuasaku akan turun menaungi usahamu. Justru di saat kelemahan mula, di tengah masa rumah tanggamu yang mendekati hancur, justru kuasaku akan turun di atas rumah tanggamu, di atas usahamu yang lagi porak-poranda, aku akan menyempurnakan kuasaku. 3 hal yang kita belajar malam ini dari Roma 12 ayat 3. Yang pertama, bagaimana hari ini kita menggunakan yang namanya saudara dan saya, bagaimana menyederhanakan masalah. Orang yang menyederhanakan masalah, saya selalu belajar, saudara. Melihat kesusahan, menjalani kesusahan itu sehari cukup sehari.
Kalau saya tidak pernah pakai prinsip ini, saya tidak akan jadi hamba Tuhan hari ini. Hidup saya akan dipenuhi depresi, stres, saudara. Seringkali iblis itu memaksa pikiran saya. Iblis selalu bilang gini, apa yang kau lihat dalam masa depanmu? Coba pikirkan. Kalau suamimu sudah punya 2 anak, pikir masa depanmu. Apa yang terjadi kalau anak ini sudah mulai besar? Pikir. Itu setiap kali iblis selalu menembakkan apa yang harus saya pikir. Iblis paksa saya untuk berpikir terus negatif. Tapi ketika Tuhan kasih resep dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, kesusahan sehari cukup sehari. Aku sutradara kehidupanmu setiap hari, percayalah, kebajikan kemurahan belaka mengikutimu. Setiap hari selalu ada anugerah, kasih setia. Bahkan setiap hari aku akan memberikan skenario yang selalu aku berikan kepadamu itu, walaupun jalannya berliku-liku, berduri-duri, percayalah, aku akan menopang engkau dengan kebaikan kemurahanku belaka yang selalu mengikutimu dan kasih setiaku selalu baru setiap pagi. Artinya kita percaya setiap hari, kalaupun itu diizinkan ada sesuatu yang menindas hidup saudara dan saya, hari itu anugerahnya berkata, engkau pasti kuat menanggung segala perkara. Ketika apa yang pertama, saudara? Hari ini sederhanakan masalah. Jangan membesarkan masalah. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Kalau iblis mulai paksa, ajak pikiranmu setahun ke depan, 2 bulan ke depan, mulai tolak. Enggak. Aku percaya besok pasti ada sesuatu yang baru. Besok pasti ada kebaikan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Itu akan membuat segala sesuatu pasti jauh lebih baik. Amin, saudara. Yang pertama, berpikirlah positif. 3 hal. Berpikir. Yang kedua tadi di Roma 12 ayat 3, berserah. Penguasaan diri yang paling baik hari ini adalah berserah total. Yang ketiga adalah beriman. 3 hal ini yang akan membuat engkau menyederhanakan masalah. Engkau tidak akan berjalan untuk membesar-besarkan masalah. Yuk kita buka yang berpikir positif ya. Saya selalu ngajarin buat orang yang konseling hari ini, jangan pernah berandai-andai. Jangan pernah selalu pakai triknya iblis, selalu berkata gini, jangan-jangan rumah tanggamu hancur. Berandai-andai seandainya kalau anak ini sudah besar, apa kemungkinannya? Seandainya krisis ini tidak berlalu, toko makin lama makin sepi, hutang bengkak, apa yang terjadi? Itu triknya iblis. Saudara dan saya, ada satu yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Belajar memakai kata sekalipun. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Kenapa? Karena pola pikir saudara mulai berpikir yang positif. Saudara mulai berpikir pakai cara pandang Kristus. Saudara mulai berpikir bahwa segala sesuatu ada Allah yang turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Ada masa depan yang sudah Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Itu yang berpikir positif. Hari ini jangan pernah kalah. Ada banyak hal kalau saudara baca di Lukas 21 ayat 26. Ini baca Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lihat saudara, hari-hari ini banyak orang mati bukan karena kena corona, tapi ketakutan karena kecemasan yang berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini.
Banyak hari-hari ini, banyak orang yang cemas, banyak orang yang sakit, mati, bahkan banyak orang yang hari ini kehilangan daya tahan tubuhnya. Kenapa? Bukan karena kena virus, tapi karena dia sendiri yang hidupnya mikir ketakutan yang berlebihan. Pikirannya bisa diajak iblis kemana-mana. Disuruh paksa pikir yang negatif yang belum terjadi, dipikirin terus. Dipaksa lihat bukti yang ada di depan mata, dipikir terus. Hari ini kita percaya, saudara dan saya, jangan pernah berandai-andai. Makin saudara pakai triknya iblis, jangan akan dibawa iblis semakin lama, kehidupanmu akan semakin depresi, akan semakin ada kecemasan yang luar biasa. Hari ini kalau iblis mulai tembakan, jangan-jangan saudara dan saya punya senjata yang jitu. Katakan sama iblis, iblis, sekalipun keuanganku hari ini terpuruk, aku tidak takut bahaya. Sebab kebajikan, kemurahan belaka, kasih setia Tuhan selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Amin, saudara. Apapun keadaanku hari ini, rumah tanggaku, suamiku, semuanya. Bahkan kalau saudara lihat di ayat Yesaya 54 ayat 10, ya. Yuk kita baca. Apa yang selain sekalipun, biarpun. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kalau iblis mulai paksa pikiranmu berandai-andai, saudara mulai nyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Itu yang harus saudara lakukan. Bukan saudara mulai berpikir, iya ya Tuhan, aduh iya benar loh Tuhan. Kalau sudah merah-merah ini bangkrut Tuhan. Bangkrut Tuhan. Semakin saudara terpuruk, semakin saudara ketakutan, semakin saudara cemas, itu semakin membuat iblis akan disenangkan. Saudara tanpa nyadar, kekuatanmu yang sudah terbatas akan semakin habis. Saudara akan semakin terpuruk karena saudara tidak pernah lihat bagaimana hari ini. Walaupun keadaanmu bergoncang, Tuhan berkata, gunung bergoncang, rumah tanggamu mau kacau balau, keuanganmu mau kacau balau. Percayalah, kasih setiaku tidak pernah beranjak. Saat keuanganmu hancur, saat suamimu selingkuh, saat istrimu meninggalkan engkau, saat keadaanmu hari ini terlihat terpuruk, kasih setiaku tidak pernah beranjak dari hidupmu sedetik pun, saudara. Saudara percaya hari ini kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa kebajikan, kemurahan belaka dari Tuhan tidak pernah beranjak dari hidupmu. Tidak pernah menjauh dari hidupmu. Amin, saudara. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana berserah. Orang yang berserah itu dapat menguasai dirinya. Dia tidak akan panik. Orang yang gampang menguasai diri untuk berserah, dia tidak akan mudah panik. Bahkan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti ini. Ini ayat kesukaan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, saudara. Hari ini belajar berserah mengandalkan kekuatan Tuhan. Kekuatanmu hari ini mungkin secara keuangan engkau sudah di ambang batas. Secara engkau melihat rumah tanggamu mungkin sudah di ambang batas. Seperti ibu yang curhat sama saya, gimana Bu, malah dibayi hari ini keadaan wanita itu justru hamil.
Bagaimana saya bisa bertahan? Hari itu saya berkata, Ibu tetap harus bertahan. Karena di tengah posisi terburuk sekalipun, kasih setia Tuhan itu makin dirasakan akan semakin luar biasa. Bahkan hari ini saya berkata, sudah serahkan. Serahkan kekhawatiran. Kalau saudara lihat keadaan hari ini, saudara penuh ketakutan. Tapi kalau saudara juga memikirkan hari esok, penuh kekhawatiran, saudara. Hari ini banyak orang yang cemas. Banyak orang yang mulai depresi. Ada banyak orang, ya bahkan saya dengar ada banyak orang yang hampir mengambil jalan bunuh diri, saudara. Karena mereka berpikir Tuhan sudah tidak bisa lagi. Tapi percayalah malam ini Tuhan berkata, jangan panik. Serahkanlah apa yang kamu khawatirkan hari ini. Engkau khawatir akan rumah tanggamu, engkau khawatir akan keuanganmu, engkau khawatir akan masa depanmu, engkau khawatir akan kesehatanmu. Percayalah, ketika engkau menyerahkannya kepadaku, janjiku, aku yang memelihara hidupmu. Hari ini mungkin tokomu sepi. Hari ini mungkin penghasilanmu turun banyak. Drop penjualan. Tapi percayalah firman Tuhan malam ini. Yang memelihara hidupmu bukan tokomu, bukan usahamu, bukan kepintaranmu, bukan kecerdasanmu, bukan kecantikanmu yang bisa mempertahankan rumah tanggamu. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan memelihara. Kalau engkau sudah serahkan ke dalam tanganku, maka aku yang akan memelihara keuanganmu. Tidak perlu takut. Walaupun tidak ada bukti baik, walaupun hari ini tidak ada dasar untuk berharap, kalau aku yang berjanji memelihara, percayalah, aku yang akan mencukupkan semua yang engkau butuhkan, semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Amin, saudara. Hari ini tidak ada jalan lain. Saudara tidak bisa hari ini mulai pakai kekuatanmu terus. Saudara mulai berusaha sok keminter, sok pandai, mau bantu Tuhan. Tuhan, kalau tidak diambil langkah hari ini, besok gimana? Tuhan harus A, Tuhan harus B, Tuhan harus C. Dulu saya suka ngatur Tuhan. Tuhan harusnya seperti ini, kamu cegah ini. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai Tuhan punya anak. Jangan sampai ini terjadi. Semuanya saya atur Tuhan. Tapi hari itu ketika semua yang saya atur dan terjadi, dan ketika saya belajar berserah, apa yang terjadi sampai hari ini? Saya melewati proses 11 tahun. Tuhan pelihara rumah tangga saya, bahkan saya, suami, dan ketiga anak saya dipelihara Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau orang tanya, Bu Eli, hasilnya hari ini, segala sesuatu jauh lebih baik, enggak? Jelas. Mulai dari kualitas hidup saya, kualitas hidup anak-anak, semuanya, saudara. Ketika Tuhan yang pelihara, tidak ada kata-kata rugi, tidak ada kata-kata percuma dan sia-sia. Tapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Kenapa hari ini, malam ini, saudara perlu berserah kepada tangan Tuhan yang kuat? Ada satu ayat yang membuat saya bangkit, saudara. 2 Samuel 7, ya, ayat ini dicatat. Kalau saudara mulai ragu, saudara bilang gini, Tuhan, kenapa aku mesti ragu? Ini loh, firman-Mu ini luar biasa. Baca, saudara, ayat ini luar biasa. 2 Samuel 7, ayat 22 dan 28. 2 Samuel 7, ayat 22 dan 28. Yuk, baca. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada yang sama. Kalau hari ini saudara berserah kepada Tuhan, itu sudah alamat yang tepat.
Tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa menyamai Tuhan yang saudara dan saya sembah hari ini. Amin. Yuk kita baca. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah. Dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Amin, saudara. Hari ini percayalah, Tuhan itu Allah. Hari ini kita semua sedang ditopang sama Tuhan, firman, kekuatan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menjanjikan ada perkara yang baik. Di balik semua proses yang Tuhan izinkan, selalu ada perkara-perkara yang baik. Apa perkara yang baik? Kejadian hidup yang dahsyat. Ada perkara-perkara yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Mungkin hari ini kacamata kita belum melihat, tapi kacamata Tuhan dia sudah melihat bahwa ada sesuatu perkara yang besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut, ini jadi kekuatan buat saudara dan saya. 2 Samuel 7 ayat 22-28. Ya, kita lihat yang terakhir, beriman. Ya, yuk kita baca sama-sama bagaimana hari ini yang terakhir. Kalau saudara hari ini berjalan dari kesusahan sehari cukup sehari, saudara hari ini perlu menyederhanakan masalah secara pikiran, secara kekuatan. Jangan dihabiskan energi kekuatanmu dengan terus memikirkan Tuhannya apa ya, cari-cari solusi masalah. Saudara cuma mikirkan Tuhannya apa, Tuhan masalah ini gimana. Tapi hari ini, percayalah, berserah sama Tuhan. Cari Tuhan. Kalau saudara mulai serahkan sama Tuhan, percayalah, segala sesuatu yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti hasilnya jadi yang terbaik, saudara. Tidak mungkin diserahkan sama tangan Tuhan Allah, bahkan dia sudah topang dengan firman-Nya, janjinya ada perkara-perkara yang baik, saudara akan melihat perkara yang buruk. Tidak mungkin, saudara. Percayalah, Tuhan itu dahsyat. Amin, saudara. Hari ini yuk kita bangkit. Kita jangan sampai menghabiskan tenaga, kekuatan kita, pikiran kita capek, saudara. Capek. Banyak mikir. Banyak hari ini orang menguras kekuatan karena berusaha dengan kekuatannya mulai memikirkan gimana Tuhan jalan keluar dengan cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini tidak berhasil. Ini waktunya yang tepat. Anda berserah total. Saudara dan saya berserah total. Amin, saudara. Amin. Yuk kita buka yang beriman. Filipi 1 ayat 6. Ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Hari ini beriman. Orang hari ini harus beriman, itu yakin sepenuhnya. Saudara dan saya, kenapa kita hari ini perlu yakin? Kenapa? Saya selalu mengingatkan hidup saya. Tuhan itu selalu punya master plan. Dari awal kehidupanmu, dia sudah punya master plan. Kalaupun diizinkan sesuatu yang buruk terjadi, percayalah, Tuhan bilang gini di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Master plan Tuhan dari awal selalu berbicara pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Master plan Tuhan yang terbaik hari ini sedang terus terjadi. Dia sedang menggenapi master plan yang terbaik buat saudara dan saya. Lepas keadaan hidupmu memang jalannya berduri-duri. Ikut Kristus harus ada pikul salib, ada duri dalam daging, ada jalan yang sempit,
Nyesak membuat saudara hari ini penuh kecemasan, ketakutan. Tapi percayalah malam ini, ingatkan buat hidup saudara. Tuhan punya master plan yang terbaik. Dia akan meneruskan. Tidak ada yang bisa membatalkan master plan-nya dari awal. Dia sudah punya target bahwa segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Amin, saudara. Tidak ada master plan-nya Tuhan itu berbicara gini, master plan-ku akan kubuat hancur pada waktunya. Tidak ada, saudara. Tapi percayalah, master plan Tuhan hari ini memang ada tulisan, engkau harus ngalami kerugian. Ada master plan-nya kehilangan, disakiti, difitnah. Ada, saudara. Tapi percayalah, semua yang ada di dalam master plan-nya Tuhan, tetap tujuan akhirnya selalu direka-rekakan untuk kebaikan. Kenapa saudara diizinkan melewati hal yang sakit? Karena target Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sudah ditulis master plan-nya. Targetku supaya engkau punya karakter Kristus. Targetku dengan proses ini supaya 9 buah rohmu itu hidup. Saudara tahu, saudara tidak gampang dengan tanpa proses 9 buah roh di dalam hidupmu. Itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara nyaman-nyaman. Tapi justru hari ini melalui master plan-nya Tuhan, percayalah Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang akan meneruskannya sampai akhir. Saudara tidak perlu takut hari ini keadaanmu seperti apapun, hari ini tetap Tuhan selalu meneruskan master plan-nya yang terbaik dari awal sampai harinya Tuhan. Dia pasti menggenapinya untuk kebaikan. Amin, saudara. Amin. Saya sudah selesai ya. Saudara, 3 hal untuk menyederhanakan masalah hari ini kalau saudara berjalan ya sama Tuhan. Nggak usah mau diajak iblis kesusahan lebih dari sehari. Nggak perlu takut. Hari ini belajar untuk berpikir yang positif. Tuhan, sekalipun aku tahu keadaan keuanganku memang lagi terpuruk. Suamiku selingkuh, istriku meninggalkan aku. Aku melihat keuanganku merosot. Tapi aku tidak pernah takut bahaya. Karena aku tahu bahwa kebajikan, kemurahan belaka, kasih setiamu itu selalu menyertai aku. Bahkan janjimu ya dan amin itu sudah ada. Dan engkau sediakan di depan buat aku dan seisi rumahku. Biarpun gunung-gunung beranjak, aku tidak akan pernah goyah, sebab kasih setiamu tidak akan pernah beranjak atas hidupku. Itu berarti hidupku, keuanganku, rumah tanggaku selalu aman. Amin, saudara. Yang kedua, belajar untuk berserah penuh. Andalkan kekuatan Tuhan. Jangan habiskan energimu dengan khawatir, takut, dan cemas. Orang khawatir, takut, dan cemas itu menghabiskan energi yang negatif, bikin penyakit, bikin depresi, tekanan. Ada banyak orang yang hari ini ya sakit jiwa, saudara. Kenapa? Karena menghabiskan energinya dengan takut, khawatir atas sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah mencuri kekuatanmu. Sampai rasanya mau menyerah. Percayalah, kekuatanmu memang terbatas. Makanya kita butuh Tuhan, karena Dia yang menyertai saudara dan saya punya kekuatan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Yang ketiga tadi, beriman. Percaya Tuhan punya master plan yang akan diteruskannya, yang terbaik hari ini. Amin. Yuk ayat terakhir, kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, hari ini jangan habiskan pikiranmu ya dengan perkara yang sia-sia. Dihemat, saudara. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Itu aja yang dipikirkan. Yang baik, Tuhan, Engkau merekakan kebaikan. Amin, amin. Yang dipikirkan itu terus, saudara. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini masalah yang terlihat besar, kelihatan masalah itu seperti Goliat. Tujuan Tuhan bukan menghancurkan hidup saudara dan saya. Tujuannya supaya saudara dan saya tidak binasa. Tujuannya saudara hari ini berbalik ke jalan Tuhan. Mungkin selama zona nyaman saudara dan saya hidup seenak-enaknya sendiri, semau gue. Hidup pokoknya apa yang menjadi pemikiranmu engkau lakukan. Tapi lewat masa sukar ini, yuk kita semua diingatkan, aku itu setia. Nggak mungkin janjiku nggak aku genapi. Hari ini semua proses yang terlihat penundaan waktuku itu supaya engkau nggak binasa, berbalik dan bertobat. Ketika saudara nggak binasa, berbalik, bertobat, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Masalah bukan penentu hidupmu selama-lamanya, tapi kalau engkau binasa, itu yang membuat hidupmu akan tragis selama-lamanya di api neraka. Makanya Tuhan bilang hari ini, semua masalah supaya engkau berbalik, bertobat, berbalik ke jalanku, bertobat, mengikuti karakter Kristus. Selama ini mungkin karaktermu sudah terkontaminasi dengan pikiran dunia, pikiran perbuatan dunia. Hari ini waktunya bertobat. Amin, saudara. Saya sudah selesai, ya. Mulai sekarang jangan habiskan pikiran, energi, kekuatanmu, ya. Dengan hari ini, dengan berpikir yang melebihi satu hari. Hari ini percayalah 3 hal, kebajikan, kemurahan, kasih setia Tuhan, itu tidak pernah lepas atas hidup saudara dan saya. Di tengah sulitnya hidupmu, 3 hal ini selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan setiap hari selalu ada hal yang baru Tuhan sediakan. Yuk, sudah selesai waktunya, ya. Ya. Ayo, Fran, sudah selesai. Yuk kita berdoa dulu untuk firman. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kesusahan sehari, cukup sehari. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang pasti jauh lebih indah dari apa yang kami alami hari ini, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, hari ini pikiran kami berandai-andai, jangan-jangan, tapi kami mau, Tuhan, hari ini, sekalipun keadaan kami tidak ada dasar berharap, kami tidak pernah takut bahaya. Biarpun keuangan kami goncang, rumah tangga kami goncang, namun kami tetap percaya ada kasih setiamu, kebaikan, kemurahanmu belaka yang mengikuti kami. Kami hari ini mau belajar untuk berserah total. Kami tahu bahwa Tuhan sang pemelihara hidup kami. Kalaupun toko kami hari ini sepi, Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang baik itu selalu memelihara kehidupan kami. Kalaupun hari ini suami kami terlihat pasangan hidup kami tidak setia, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang pasti memelihara rumah tangga kami. Rumah tangga kami pasti dipelihara, dijagai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kesehatan kami juga Engkau pelihara. Bahkan kami hari ini Tuhan tetap punya keyakinan yang penuh seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa kami tahu kami hidup di dalam master plan-nya Tuhan. Engkau punya perencanaan dari awal hingga akhir. Bahkan yang terbaik Engkau pasti meneruskan master plan-mu itu Tuhan. Walaupun melewati master plan-nya Tuhan, ada banyak hal yang menurut kacamata kami sakit Tuhan. Ada kerugian Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa di akhir master plan kehidupan yang Kau izinkan atas hidup kami selalu yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami percaya hari malam ini anak-anak-Mu akan mendapat vitamin yang luar biasa. Berkati Frans, berkati Wulan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang bergabung dalam ibadah Zoom malam ini. Kami percaya kami tidak jadi orang Kristen yang lebay kaki. Kami tahu kami akan kuat. Kami akan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.